masuk ke dalam gereja dan melihat ibadah orang-orang Nasoro dan dia kagum. Maka ayahnya peringatkan Salman, ya jangan kamu terpengaruh oleh agama Nasoro ini, sehingga kembali Salman di pendeta ini untuk tinggal bersamanya untuk belajar. Ternyata Salman dapati pendeta yang pertama ini jahat sampai akhirnya pendeta ini meninggal, ya. Dan barulah ketika itu Salman beritahukan kepada jamaahnya bahwasanya laki-laki ini, pendeta ini adalah orang jahat. Ya, dia kumpulkan seluruh harta-harta, seluruh sedekah-sedekah yang kalian berikan sehingga sampai mencapai 7 peti emas. Maka akhirnya pendeta ini yang tadinya mau kuburkan dengan cara yang baik tidak jadi. Akhirnya diapakan? Disalib dan dilempari batu. Padahal jasadnya ini padahal hanya tinggal jasadnya sudah jadi mayat. Tapi karena geramnya jamaahnya ini kepada pendeta yang meninggal tadi, maka itulah dilakukan oleh jamaahnya. Maka seketika setelah itu mereka mengangkat kembali pendeta yang lain untuk memimpin mereka di gereja tersebut. Dan Salman ikut belajar lagi dengan pendeta yang kedua ini. Ternyata dia dapati pendeta yang kedua ini merupakan orang yang baik, ya. Ketika ada yang menyedekahkan hartanya, maka dia pun bagi-bagikan lagi kepada orang miskin. Pokoknya baik, ya, di atas fitrahnya, ya, di atas agama yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Sampai akhirnya pendeta tersebut meninggal dan Salman kebingungan harus kemana lagi, ya, untuk melanjutkan belajar mengenai ilmu yang ada dalam agama Nasoro ini. Maka diperintahkanlah Salman untuk pergi kemana? Ada yang buat catatan? Pergi ke pertama kali pindah dari gereja yang pertama di Syam, tidak disebutkan persisnya di mana, tapi ketika pindah barulah disebutkan pindah ke daerah mana? Nasibin, ya. Nasibin, ya. Nah, kemudian pindahlah, ya, angkatlah Salman dari tempat yang pertama tadi setelah berjumpa dengan dua pendeta pergi ke Nasibin. Ternyata di sana didapati memang pendeta yang tinggal di daerah tersebut pun memang pendeta yang baik, ya, pendeta yang masih di atas, ya, ajaran Nabi Isa alaihissalam yang lurus. Sampai akhirnya pendeta tersebut pun meninggal, maka Salman pun meminta wasiat lagi, harus kemana lagi aku belajar, ya. Maka diperintahkanlah Salman setelah dari Nasibin kemana? Ada yang catat? Walaupun nggak kasih tanda di sini daerah-daerahnya. Oh ya, Mosul dulu, Mosul yang pertama, ya, Mosul. Nah, Mosul baru Nasibin. Baru setelah Nasibin itu di Amuria, ya. Jadi tempat pertama 2, kemudian di Mosul. Nah, ini satu pendeta yang baik juga setelah meninggal diperintahkan Salman untuk ke Nasibin. Di daerah Nasibin ini pun Salman berjumpa dengan pendeta yang masih di atas fitrahnya, ya, di atas fitrah ajaran Nabi Isa sampai wafat, ya, pendeta tersebut di Nasibin. Baru setelah itu perintahkan Salman kemana? Amuria. Pendeta yang terakhir, pendeta yang kelima. Dan di sanalah, ya, Salman Al-Farisi juga belajar ilmu tentang Nasoro, ya, tentang ajaran Nasoro sampai akhirnya wafat. Menjelang wafatnya pendeta tersebut mewasiatkan kepada Salman Al-Farisi untuk mengabarkan bahwasanya tidak ada lagi di muka bumi ini yang dia tahu, ya, yang pendeta ini tahu, yang mustamsikan bima kunna alaih, yang masih berpegang teguh dengan seperti yang kita lakukan ini. Akan tetapi pendeta di Amuria ini yang kelima mengabarkan akan ada muncul di tanah Arab itu seorang nabi yang diutus dengan membawa ajaran dari Ibrahim alaihissalam, ya.
Kemudian dijelaskan sifatnya, Nabi tersebut akan hijrah ya dari tempat kelahirannya ke tempat di mana di sana banyak ditemukan pohon kurma ya di antara dua bukit. Kemudian dia memiliki tanda-tanda yang tidak bisa disembunyikan ya. Kemudian Nabi ini hanya memakan hadiah ya, dan tidak memakan sedekah. Kemudian di antara dua pundaknya, itu di punggungnya itu ada tanda kenabian. Ya, maka setelah disifatkan atau dijelaskan sifat-sifat Nabi yang akan diutus di tanah Arab ini oleh siapa? Pendeta tadi. Setelah wafatnya pendeta tadi, Salman Al-Farisi pun berusaha untuk mencari-cari cara supaya bisa ke mana? Tanah Arab. Nah, sampai akhirnya ketika masih berada di Amuria ini ada golongan sekelompok pedagang dari Arab ya, yang memang pada saat itu perdagangan ya antara Jazirah Arab baik itu dari mana yang ada di sekitar Mekah kemudian Madinah ya, itu biasa berdagang ke Syam ataupun juga ke Yaman ya. Dan pada saat itu ada rombongan dari ya Mekah datang ke Syam. Kebetulan ya berada atau mengunjungi daerah di mana Salman itu tinggal, daerah di Amuria. Ketika Salman mengetahuinya ya, maka Salman yang pada saat itu memiliki hewan-hewan ternak bersama pendeta yang terakhir tadi di Amuria, dia memberikan tawaran kepada pendatang dari daerah Arab tadi ya, dari Jazirah Arab. Maka Salman menawarkan, in hamaltumuni ma'akum ila ardil Arab a'taitukum baqarati hadhihi wa hunaimati. Kalau kalian bisa membawaku ya ke tanah Arab, maka aku akan berikan kepada kalian ya sapi-sapi ini dan juga kambing-kambing ini. Maka mereka pun menyetujuinya dan membawa Salman bersama rombongan. Akan tetapi di tengah jalan ya mereka menipu Salman. Di tengah jalan akhirnya mereka menjual Salman. Ya. Dan yang membeli Salman pada saat itu adalah orang Yahudi. Ya, orang Yahudi kemudian ketika ada saudara dari tuannya ini orang Yahudi ya, ini datang ke tempat di mana Salman tinggal bersama orang Yahudi ini. Ternyata saudaranya ini tertarik dengan Salman dan akhirnya pun membeli Salman dari saudaranya ini. Nah, jadi Salman sudah 2 kali diperjualbelikan ya, pertama dari orang-orang yang membawanya dari Amuria, dari Syam. Kedua, dia diperjualbelikan antara kedua orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang membelinya ini berasal dari Bani Quraidah. Ya. Bani Quraidah yang memang tinggalnya di mana? Di Madinah. Ya, maka ketika Salman dibawa oleh tuan yang kedua tadi ini yang berasal dari Bani Quraidah, dibawanya ke Madinah, maka dia melihat tengah-tengah selama perjalanan dia banyak lihat pohon. Ternyata di sana banyak. Inilah ya Yathrib yang pada saat itu masih ya nama aslinya yaitu Yathrib. Dan pada saat itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam itu masih berada di Mekah, ya, masih berdakwah di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Ketika Salman sudah berada di Madinah, Nabi belum hijrah, masih di Mekah. Nah, kemudian tidak lama setelah itu, ya, maka akhirnya Nabi pun hijrah ke Madinah dan Salman mendengar berita bahwasannya Rasulullah dari Mekah akan hijrah ke Madinah. Ya. Sampai akhirnya singkat cerita Rasulullah hijrah, tiba di Madinah, ya, yang pada saat itu masih tinggal di Kuba. Sebelum langsung ke Madinah, Rasulullah singgah terlebih dahulu di Kuba. Dan di sana Rasulullah membangun masjid pertama kalinya, ya, Masjid Kuba yang sampai saat ini masih ada. Ya.
Nah, dan itulah masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berada di Kuba, maka Salman Al-Farisi ya mendatangi beliau ya sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membawa ya kurma-kurma yang memang biasa dia ambil dari ladang milik tuannya ya, dan Salman ini dipekerjakan oleh tuannya ini untuk ya memelihara kurma ya, sehingga ya ada sisa-sisa kurma yang berjatuhan, maka itulah yang dibawakan Salman ya ke hadapan Rasulullah. Maka pada saat itu Rasulullah menyambut Salman, dan Salman mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nah, innahu qad balaghani annaka rajulun salih." Sungguhnya telah sampai kepadaku bahwasanya engkau adalah laki-laki yang baik. Ya, Salman berkata kepada Rasulullah, "Wa ma ka ashabun naka ghuraba dzu hajah. Wa hadha syai'un kana indi lis-shadaqah. Fa ra'aitukum ahaqqa bihi min ghairikum." Ya, maka Salman ingin mengetes betul apa tidak. Ya, Salman memberikan kurma ini dia sebutkan lis-shadaqah, untuk sedekah. Ya. Untuk Anda dan juga untuk ya sahabat-sahabat Anda. Kemudian aku dekatkan ya kurma tersebut. Faqala li ashabihi, maka Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Kulu, makanlah kalian." Ya, tapi Rasulullah tidak mengambil satupun. Maka Salman mengatakan pada dirinya sendiri, "Hadhihi wahya," ini satu tanda, karena disebutkan oleh pendeta di Amuriyah bahwasanya Nabi tersebut tidak memakan sedekah. Ya, ini ketika Rasulullah ada di Kuba, didatangi oleh Salman dengan membawa kurma, dia katakan untuk sedekah. Ternyata Rasulullah tidak memakannya. Ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, ya, di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, kembali Salman mendatangi beliau, ya. Dan kemudian Salman mengatakan kepada Rasulullah, "Inni ra'aituka la ta'kulu shadaqah wa hadhihi hadiyatun akramtuka biha." Ya, aku lihat engkau tidak memakan sedekah, ya. Maka ini adalah hadiah, ya, aku berikan untukmu untuk ya sebagai tanda penghormatan. Maka setelah itu Rasulullah memakan kurma tersebut. Ya, wa amara ashabahu fa akalu ma'ahu. Begitu pun Rasulullah merintahkan para sahabatnya untuk makan kurma tersebut. Maka Salman mengatakan ini tanda yang kedua. Rasulullah makan hadiah, ya, tapi sedekah tidak. Kemudian Salman Al-Farisi kembali ya pada suatu kesempatan ketika Rasulullah SAW menguburkan seorang sahabat yang meninggal di Baqi, ya. Maka ketika itu Salman mendekati Rasulullah SAW dan Rasulullah pun tahu Salman sedang memperhatikannya. Maka Salman kanan ke kiri, kemudian ke belakang. Rasulullah memperhatikan Salman, dan Salman sengaja ingin melihat tanda yang ada di belakang punggung, ya, antara dua pundak Rasulullah, sebagaimana disebutkan oleh pendeta di Amuriyah tadi. Karena memang disebutkan dalam Injil yang asli tentang bagaimana sifat-sifat Rasulullah, sifat-sifat Nabi yang akan diutus oleh Allah di akhir zaman, ya. Maka akhirnya Rasulullah pun dengan sengaja menurunkan rida atau selendang yang menutupi punggungnya. Maka dengan itu jelas Salman melihat tanda yang ada di belakang, ya, atau tanda yang ada di punggung Rasulullah antara dua pundaknya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW pun, ya, ketika melihat Salman ya, seperti itu, maka seketika Salman langsung yakin seyakin-yakinnya bahwasanya betul yang ada di hadapannya itu adalah Rasulullah. Maka dengan itu Salman langsung memeluk Rasulullah dan menangis sejadi-jadinya. Maka Rasulullah pun bertanya kepada Salman, "Ma khabaruka? Ada apa dengan?" Ya. Maka akhirnya Salman pun mengisahkan, ya, kisahnya dari mulai dia keluar dari rumahnya Persia, ya, tinggal beberapa lama di
Syam bersama 5 pendeta sampai akhirnya dibawa oleh pedagang dari Arab, kemudian dijual ya sampai akhirnya tiba di Madinah ya, berjumpa dengan Rasulullah. Itulah kisah Salman Al-Farisi yang disebutkan dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah ini ya, disebutkan sampai dengan perjumpaannya bersama Rasulullah. Nah, ikhwani wa akhwati fiddin rahimanillah wa iyyakum. Kisah dalam kitab ini yaitu kisah dari Ikrimah ya bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal ini adalah anak dari Abu Jahal. Nah, Rasulullah SAW di sini menyebutkan khusus ya perkataan beliau tentang Ikrimah ya, tentang Ikrimah bin Abi Jahal ini. Sayatikum Ikrimah mu'minan muhajira. Ikrimah akan datang dalam keadaan beriman dan dalam keadaan muhajir, orang yang hijrah. Fala tasubbu abahu, maka janganlah kalian mencela, menghina ayahnya. Fa inna sabbal mayyit yu'dzil hayya wa la yablughul mayyit. Karena sungguhnya mencela, menghina ya orang yang sudah meninggal, yu'dzil hayy itu akan menyakiti orang yang hidup. Maksudnya di sini tentu keluarganya, kerabatnya ya. Akan menyakiti mereka. Wala yablughul hayy, dan tidak akan sampai kepada orang yang telah meninggal tadi. Maksudnya apa? Caciannya ini ya. Kemudian ikhwani wa akhwati fiddin, kita lanjutkan di sini sedapatnya ya, karena kisahnya cukup panjang ini. Saya lihat hampir 5 lembar ya, 10 halaman. Nah, bacakan setengahnya. Nah. Baik. Kana fi awakhiril iqdi tsalits min umrihi yauma sada'a Nabi Rahmah bida'watil huda wal haq. Bahwasanya yang mulia sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah ya di Mekkah pada saat itu Ikrimah usianya ya masuk kepala 3, sudah 30 lebih ya. Nandakan apa? Yang cukup dewasa ya. Bahkan awakhir tsalits ya min umrihi, sudah 30-an hampir 40-an ya, mungkin antara 37, 38, 39 ya usia dari Salman Al-Farisi, dari usia Ikrimah ketika Rasulullah berdakwah. Nah, maka min akrami Quraisyin habasa ya, bahwasanya Ikrimah ini termasuk dari apa? Bangsawan Quraisy yang disegani ya, yang paling dihormati. Wa aktsarihim mala, yang paling banyak hartanya. Wa izzihim nasaba, yang paling tinggi nasabnya ya. Wa kana jadiran bihi an yuslima zara'uhu min amthali Sa'ad bin Abi Waqqas wa Mus'ab bin Umair wa ghairihima min abna'il buyutat al-marmuqah fi Makkah laula abahu ya. Bahwasanya Ikrimah ini hampir saja ikut beserta anak-anak pemuka Quraisy yang memang memiliki kecerdasan ya untuk masuk Islam ya. Seperti misalkan Mus'ab bin Umair dan yang lainnya ya. Laula abahu, kalau bukan karena ayahnya. Maksudnya ayahnya lah di sini, yaitu Abu Jahal, yang menjadi sebab Ikrimah ini apa? Islam ya. Padahal para anak-anak pemuka Quraisy pada saat itu yang memang memiliki, yang masih muda, memiliki kecerdasan, itu banyak yang masuk Islam. Tapi Ikrimah tidak, disebabkan karena apa? Ayahnya memang dikenal paling apa? Paling kejam ya, paling sadis dalam memerangi Islam. Sehingga Ikrimah pun terpengaruh dengan ayahnya ini. Nah, faman yakunu ya turah. Apa ayahnya dari Ikrimah ini? Nah, tentu disebutkan ya, itu Abu Jahal. Innahu jabbar Makkah al-akbar.
ya, yaitu pembesar kota Mekah, ya. Wa za'imu syirkil awal, dan pemimpin, ya, yang memang terjadi di Mekah. Wa sahibun nakal alladzi imtahana Allah bi batshihi imanal mu'minina fasabatu. Yang mana kita tahu Abu Jahal adalah orang yang paling apa? Tadi kita sebutkan kejam dalam menyiksa, ya, beriman, dan ini dalam rangka untuk mereka, ya, ujian Allah untuk menguji keimanan, ya, orang-orang yang beriman. Fasabat, bahkan tapi ya mereka tetap di atas keimanannya. Rabikaidihi sidqal muqinin fasadaqu. Begitupun ya Allah menguji kesungguhan atau ya orang-orang yang ya beriman ini, fasadaqu, dan akhirnya mereka pun tetap ya jujur, tetap mempertahankan apa keimanannya. Innahu Abu Jahlin. Nah, bahwasanya ayah dari Ikrimah ini adalah Abu Jahal. Nah, hadza abuhu, ini adalah ayahnya. Amma huwa fa Ikrimah ibnu Abi Jahli fa Ikrimah ibnu Abi Jahlin al-Makhzumi ahadu sanadidi Quraisyin al-ma'dudin. Ya, itu ayahnya, itu Abu Jahal. Adapun Ikrimah bin Abi Jahl al-Makhzumi itu adalah salah satu ya sanadidi Quraisyin al-ma'dudin, adalah orang yang paling pemuda pemberani ya di antara pemuda-pemuda orang Quraisy, ya, salah satu pemuda pemberani. Wa abrazu farsanihal marmu, termasuk apa penunggang kuda yang terbaik juga ya, yang dimiliki oleh orang Quraisy. Wajada Ikrimah bin Abi Jahlin nafsahu madfu'an bi hukmi za'amati abihi ila munawati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Ya, bahwasannya ya Ikrimah bin Abi Jahal mendapati dirinya itu secara tidak langsung mengikuti ayahnya, ya. Yang mana ayahnya ini sangat memusuhi sekali siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'ada Rasulullah asyaddal ida. Maka akhirnya Ikrimah pun ikut juga memusuhi Rasulullah disebabkan permusuhan ayahnya. Wa adza ashabahu afdhahal idza. Begitupun dia ya Ikrimah ikut juga menyiksa ya para sahabat dengan siksaan yang kejam. Wa sabba 'alal islami wal muslimin minan nakal ma qarat bihi ainu abihi. Ya, intinya dia menumpahkan kejaman-kejaman ya siksaan-siksaan kepada orang yang memeluk Islam dan kaum muslimin, yang mana dengan itu dia ingin menyenangkan ayahnya hati Abu Jahal. Walamma qada abuhu ma'rukata syadza alla ya'uda ila Makkah illa idza hazam Muhammadan, ya, sehingga pada suatu kejadian yaitu peperangan Badar, ya, Abu Jahal bersumpah demi Lat wal Uzza. Ini adalah nama berhala yang memang disembah oleh ya Abu Jahal. Dia bersumpah tidak akan kembali ke Mekah kecuali telah membunuh siapa? Nabi Muhammad. Wa nazala bi Badrin wa qama 'alaiha thalathan. Ya, kemudian sebelum menuju Badar dan tinggal di sana selama 3 hari. Yanhar al-Jazur. Ya, di sana mereka pesta-pesta terlebih dahulu. Dia sembelih hewan, ya, hewan hewan, baik itu unta atau kambing dan lain-lain. Wa yashrabul khamur. Kemudian mereka minum khamar. Lahul qayanu bil ma'azif. Begitupun juga disertai dengan rebana-rebana yang dilantunkan oleh para wanita-wanita. Jadi sebelum perang Badar intinya mereka pesta dulu lah ya, 3 hari 3 malam. Lamma qada Abu Jahlin hadhihi al-ma'rakah kana ibnuhu Ikrimah adudahu alladhi ya'tamidu alayhi wa yadahu alladhi yabtishu biha. Dan
ya Abu Jahal di sini dalam peperangan Badar menjadikan Ikrimah itu seperti apa? Ya bahasa kitanya tangan kanannya lah ya. Sebutkan adudahu alladhi ya'tamidu alaih, sebagai ototnya ya, yang dia bersandar bergantung dengan ototnya tersebut. Wa yadahu, dan tangannya alladhi yabtishu biha, yang mana dengan tangan dia ya membentangkan ya, segala sesuatu. Intinya Abu Jahal percayakan peperangan Badar ini ya kepada anaknya, tangan kanannya ini. Uzalam yuballiya nida Abi Jahal. Akan tapi Lata wal Uzza itu tidak memperdulikan ya doa atau sumpahnya dari Abu Jahal ini, karena tentu keduanya ini tidak mendengar, hanya berhala ya. Walam yansurahu fi marakatihi li'annahu ma'ajizan, dan keduanya Lata wal Uzza tidak bisa menolongnya, tidak bisa menolong Abu Jahal dalam peperangan ini, karena keduanya pun juga ya lemah, tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka fakhara sari'an duna Badrin, akhirnya Abu Jahal pun tewas dalam perang Badar. Wa ra'ahu ibnu Ikrimah bi'ainaihi, dan Ikrimah melihat dengan kedua matanya. Wa rimahul muslimin tanhal min damihi ya. Kemudian tombak dan kaum muslimin ya menyebabkan darahnya mengalir, darah. Wa huwa yutliku akhir sarkhatin in farajat anha syafatah, dan Ikrimah pun juga mendengar apa yang diucapkan oleh teriakan Ikrimah mendengar teriakan dari Abu Jahal, yang mana teriakannya ini ya tentu berasal dari kedua mulutnya. Ikrimah pun tahu ketika Abu Jahal menghembuskan nafas terakhirnya. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka apa? Ketika perangan selesai, ada Ikrimah belum selesai. Ada Ikrimah ila Makkah ba'da an khallafa jussata sayyid Quraisy fi Badar. Kemudian akhirnya Ikrimah pun kembali ke Mekah ya, dan meninggalkan jasad ya pemimpin Quraisy di ya Badar tadi. Faqad ajazathu al-hazimah an yadfara biha liyudfinaha fi Makkah. Dan Ikrimah pun tidak bisa membawa ayahnya untuk dikuburkan di mana? Di Makkah ya. Wa argamahu al-firar ala tarkiha lil muslimin, akan tapi dia lebih mementingkan dirinya sendiri juga ya, karena pada saat itu dalam keadaan kalah ya, orang-orang Quraisy kalah dalam perang Badar, sehingga jangankan mengambil jasad-jasad ya keluarga mereka yang meninggal. Nah, diri mereka sendiri pun masih terancam, maka akhirnya mereka pun kabur meninggalkan ya jasad-jasad keluarga mereka yang meninggal di Badar. Nah, begitu salah satunya Ikrimah, tinggalkannya ayahnya Abu Jahal di Badar. Fa'alqauha fil qalib, maka akhirnya kaum muslimin ya melemparkan ya jasad-jasad orang-orang Quraisy ini yang telah meninggal di mana? Qalib. Qalib ini nama sumur ya. Yang di sanalah orang-orang dalam perang Badar dimasukkan ke dalamnya, kemudian ditimbun atau ditutupi oleh pasir atau oleh tanah. Bersama siapa? Ma'al asyarat min qatl musyrikin, bersama belasan ya orang yang orang-orang Quraisy yang meninggal. Abu Jahal dan ya orang-orang Quraisy berjumlah di sini belasan ya, dikuburkan atau dilemparkan oleh kaum muslimin ke sumur tadi ya, namanya Qalib. Nah, mundu dzalikal yaum asbaha Ikrimah ibni Abi Jahlin ma'al islami sya'nun akhar. Dan sejak saat itu Ikrimah bin Abi Jahal ya dalam menghadapi Islam itu dengan pandangan yang lain ya. Faqad kana yu'adihi fi badil amri hamiyatan li abihi. Ketika sebelumnya mereka menyakiti kaum muslimin ya, itu dalam rangka untuk menyenangkan ayahnya ya, untuk membela ayahnya. Akan tapi fa asbaha yu'adihi al-yawma tha'ran lahu. Sejak kalah dalam perang Badar, maka Ikrimah
ya pandangannya kepada Islam itu bukan untuk menyenangkan ayahnya lagi, tapi apa? Untuk apa? Balas dendam, ya. Fa'ran, untuk balas dendam. Wa min huna in bara Ikrimah wa nafarun mimman qutila aba'uhum fi Badrin. Nah, yu'arithuna narul adawah fi suduril musyrikin ala Muhammad. Dan sejak saat ini, ya sejak saat itu, bahwasanya Ikrimah dan beberapa ya, orang yang memang ayah-ayah mereka atau keluarga mereka ini terbunuh pada perang Badar, mereka apa? Menyalakan api balas dendam, ya. Yu'thiruna narul adawah. Mereka nyalakan apa? Api permusuhan, ya, dalam dada mereka kepada Nabi Muhammad. Wa yudrimuna jadwatan nar, ya, fi qulubil mawthurin min Quraisy, ya. Dan mereka sama juga maknanya ini, ya, menyalakan api dendam, ya, dalam hati orang-orang yang mawthurin maksudnya yang terbunuh, ya, keluarganya dari orang-orang Quraisy, hatta kanat waqa'at Uhud, sampai akhirnya terjadi perang Uhud, ya. Bagaimana perang Uhud? Kharaja Ikrimah ibnu Abi Jahlin ila Uhud wa akhraja ma'ahu zawjahu Ummu Hakim litaqifa ma'an niswah al-mawturat fi Badrin wara' as-sufuf. Maka ketika perang Uhud, Ikrimah, ya, dan istrinya keluar, ya, menuju, ya, Gunung Uhud ini. Dan, ya, istrinya ini bersama perempuan-perempuan yang lainnya itu berada di barisan belakang. Tadribu ma'ahunna ala ad-dufuf. Mereka, ya, pukul-pukul gendang, pukul-pukul apa? Rebana mungkin, ya. Daf. Tahridhan li Quraisyin ala qital, untuk menyemangati, ya, menyemangati pasukan. Wa tathbitan li fursaniha idza haddatsathum anfusuhum bil firar. Begitupun untuk, ya, memberikan apa? Semangat kepada para penunggang kuda yang apa? Nah, yang ada dalam peperangan supaya tidak kabur, ya. Wajalat Quraisyun ala Maimanah fursaniha Khalid ibn Walid. Ya, sebagaimana kita tahu dalam perang Uhud, Khalid bin Walid masih dalam barisan orang-orang musyrikin. Ya, Khalid berada di sayap sebelah kanan, ya, mengepalai atau mengetuai pasukan berkuda. Wa ala maisaratihim Ikrimah ibni Abi Jahal, dan di balik sayap sebelah kiri pasukan berkuda itu dipimpin oleh Ikrimah. Wa ablal farisan al-musyrikan fi dzalikal yaum bala'an rajjaha kaffata Quraisyin ala Muhammadin wa ashabihi. Ya, dan dua pemimpin penunggang kuda ini, Khalid bin Walid dan Ikrimah, keduanya menyebabkan apa? Ya, memberikan ujian kepada, ya, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Karena pada saat perang Uhud, ya, kaum muslimin kalah. Wa haqqaqa lil musyrikin an-nasr kabir. Maka, ya, kemenangan yang besar bagi orang-orang musyrik pada perang Uhud ini. Sebagaimana Abu Sufyan mengatakan, hadza bi yaumi badrin. Ini adalah pembalasan pada perang Badar. Nah, ini perang Uhud. Kemudian wa fi yaumi al-Khandaq, ya, musyrikuna al-Madinah ayyaman tawilah. Ya, pada perang Khandaq, maka kaum musyrikin di sini ngurung, ya, atau, ya, mengelilingi Madinah selama, ya, beberapa hari. Ila sabru Ikrimah, ya, bin Abi Jahlin wa dhaqa dzar'an bil hisar. Maka Ikrimah ini sudah hilang kesabarannya, ya, menunggu terus di, ya, perbatasan Khandaq ini yang dibuat oleh kaum muslimin, ya, harus sabar menunggu sampai akhirnya hilang kesabarannya, sehingga dia apa? Nadhar ila makanin dayyiq minal Khandaq. Ada sedikit apa? Jalan kecil dari parit tersebut. Akhirnya apa? Dia menerobos masuk ke dalam, ya, parit tersebut, dalam Khandaq tersebut. Nah, wa aqhama jawadahu fihi fajtazahu. Nah, aqhama adkhala, sampai akhirnya, ya, masuk, dan di sana ada apa? Yang ikut dengan Ikrimah ini ada berapa orang juga, ya. Wara'ahu bid'atu nafarin.
ya. Yang ikut bersama siapa? Ikrimah ini. Akan tetapi ya di sana kaum muslimin sudah siap siaga melempari mereka dengan panah, sehingga akhirnya tidak jadi dan kembali ke ya barisan orang-orang musyrikin kembali, orang-orang musyrikin. Nah, amma huwa falam yunajjihi ilal firar. Nah, kembali kabur lagi ke barisan kaum musyrikin. Baik, ini sudah masuk ke Isya. Ini masih belum selesai kisahnya ya. Baru 1 halaman setengah. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi kisah dari Ikrimah bin Abu Jahal ini pada pekan depan. Bagaimana sebab hidayah Islam yang masuk ke dalam dada Ikrimah ini. Nanti kita akan lanjutkan kisahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Yang disebutkan di sini masih dalam ya keadaan memusuhi Islam ya. Disebutkan beberapa kejadian. Tadi ada perang Uhud, kemudian perang Khandaq. Selanjutnya masih ada ketika Fathu Makkah. Ini puncak ya, di mana Ikrimah merasa betul-betul dimusuhi oleh Rasulullah. Nah, mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.